Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan salah satu komponen aktif yaitu transistor. Di mana di video sebelumnya, Bapak telah membahas komponen aktif yaitu dioda, dioda bridge, LED, dan sekarang kita masuk ke transistor. Oke, transistor. Transistor adalah salah satu komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dari silikon ataupun germanium. Nah, pada kesempatan kali ini, transistor yang akan Bapak bahas yaitu transistor bipolar atau BJT. B-nya adalah bipolar, J-nya adalah junction, dan T-nya adalah transistor. Jadi, bipolar junction transistor. Atau kalau kita bisa artikan adalah bipolar yang berasal dari kata bi yang artinya dua dan polar yang artinya adalah kutub. Jadi transistor yang memiliki dua kutub. Nah, transistor BJT ini terbagi menjadi dua tipe. Tipenya ada tipe NPN, kemudian juga ada tipe PNP. Nah, yang Bapak maksud kutub tadi, yang dua kutub ada nih, kutub N dan kutub P. Ya, ini kutub N dan kutub P. Oke, kita lanjut ke simbol transistor. Bapak akan bahas dari simbol NPN terlebih dahulu. Jadi, transistor ini memiliki 3 kaki. Nah, masing-masing kakinya ada namanya, ada B, C, dan E. Di mana B-nya adalah basis, C-nya adalah kolektor, dan E-nya adalah emitter. Biasanya disingkat penulisannya BCE. Nah, kemudian ciri khusus dari transistor NPN ini adalah ini, panahnya. Kita lihat arah panahnya. Jadi arah panahnya keluar. Ya, jadi kalau transistor NPN arah panahnya keluar. Nah, kita lihat yang simbol transistor PNP. Ini adalah simbol transistor PNP, memiliki 3 kaki juga, B, C, dan E. Nah, ciri khusus dari transistor PNP adalah ini, arah panahnya masuk ke dalam. Jadi bisa dibedakan ya, jadi kalau NPN arah panahnya keluar, kalau PNP arah panahnya masuk ke dalam. Jangan sampai tertukar atau terbalik ya. Oke, kita lanjut. Bentuk fisik transistor. Ada banyak sekali bentuk fisik transistor dan di sini Bapak akan coba tampilkan beberapa. Yang pertama yang bentuknya seperti ini. Ini kakinya ada 3 ya. Nanti untuk penamaan kakinya kita bahas di pertemuan berikutnya mungkin. Nah, pertama untuk bentuk fisiknya yang seperti ini. Kita untuk namanya kita bisa lihat yang ada di badannya. Ya, kita bisa baca di mana di sini tertulis TIP31C, artinya transistor tip 31C. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kita lihat lagi di badannya. Ada tulisan BC547, artinya transistor BC547. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Warnanya putih ya, agak besar nih ukurannya. Nah, sama juga tertera di badannya yaitu 2N3055. Biasanya untuk penghobi elektronik ini disebutnya transistor jengkol atau transistor Malaysia. Jika kita perhatikan di sini transistornya memiliki 3 kaki, dan yang ini 2 kaki ya. Nah, bukan, ini juga memiliki 3 kaki. Kaki ketiganya adalah menyatu dengan badan. Jadi badannya ini adalah kaki ketiga atau biasa kita sebut kaki kolektornya. Oke, kita lanjut. Cara kerja transistor NPN. Nah, kita fokus ya. Karena ini materinya sedikit perlu konsentrasi lebih. Jadi Bapak berharap kalian bisa fokus. Ini adalah simbol transistor NPN di mana arah panahnya keluar. Nah, transistor ini ada 2 kondisi on dan off. Dimana jika transistornya itu on, jika VB, V-nya itu tegangan, B-nya itu basis,
Jadi tegangan pada kaki basis, maksudnya tegangan di sini, lebih besar atau sama dengan 0,7 volt, maka arus dari kolektor akan menuju ke emitter. Jadi, jika tegangan pada kaki basis nih, tegangan di sini, lebih besar atau sama dengan 0,7, maka arus dari kolektor akan menuju ke emitter. Oke, akan Bapak analogikan seperti ini biar kalian tidak bingung. Ini simbol transistor NPN. Nah, di sini ada keran air. Kita fokus ke keran airnya terlebih dahulu. Jadi, air kan mengalir dari kolektor ini ya. Jadi, air dari kolektor akan menuju ke emitter ketika kerannya diputar. Jadi, air dari kolektor, kemudian kerannya atau basisnya ini dibuka, kemudian airnya keluar dari emitter. Seperti itu kan cara kerja keran air ini. Nah, kita bisa rubah dengan caranya seperti ini. Jadi arus dari kolektor, kemudian kalau basisnya terbuka, dia dapat tegangan lebih besar atau sama dengan 0,7 volt, maka di sini kan keluar kan ke emitter. Jadi arus dari kolektor akan menuju ke emitter jika kerannya ini dibuka. Ya, jadi ketika kerannya dibuka. Nah, syarat dia ngebuka adalah minimal sama dengan 0,7 atau lebih besar. Nah, kita balik ke simbolnya. Jadi, jika tegangan di kaki basis ini adalah lebih besar atau sama dengan 0,7, maka di sini kan ada arus kolektor. Maka kaki kolektor dan emitter ini terhubung sehingga arus dari kolektor bisa mengalir ke emitter. Jadi, arus dari kolektor akan menuju ke emitter jika kerannya dibuka. Kerannya kan ini si basis. Nah, syarat si basis ini ngebuka adalah minimal tegangannya sama dengan 0,7 atau lebih besar. Bisa dipahamin ya? Pak, bagaimana jika tegangan di kaki basis itu kurang Pak dari 0,7. Nah, jika tegangannya kurang dari 0,7, maka kerannya kebuka atau ketutup? Yap, betul. Ketutup. Jika kerannya tertutup, maka kaki kolektor dan emitter ini terputus. Seperti terputus. Kalau terputus, berarti arus dari kolektor tidak bisa menuju ke emitter. Artinya tidak ada arus yang mengalir kan? Dan itu dikatakan transistornya off. Oke, bisa dipahamin ya, kapan transistor itu on dan kapan transistor itu off. Oke, kita lanjut ke cara kerja transistor PNP. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang NPN. Ini simbol transistor PNP di mana panahnya masuk ke dalam. Nah, cara kerja transistor PNP ini dikatakan on jika tegangan pada kaki emitter dan basis, maksudnya selisih tegangan di sini nih, ya, tegangan emitter dan basis ini lebih besar atau sama dengan 0,7, maka arus dari emitter akan menuju ke kolektor. Jadi seperti ini. Kan ada arus dari emitter, kemudian dia akan ke basis. Nah, jika selisih tegangan antara emitter dan basis ini sama dengan atau lebih besar dari 0,7, maka kaki emitter dan kolektornya ini kan terhubung sehingga arus dari emitter akan menuju ke kolektor. Bisa dipahamin ya? Jadi, selisih antara kaki emitter dan basisnya minimal sama dengan atau lebih besar dari 0,7. Pak, bagaimana jika selisih emitter dan basisnya kurang dari 0,7? Ketika selisihnya kurang dari 0,7, maka kaki emitter dan kaki kolektor ini seperti terputus. Kalau terputus, berarti arus dari emitter tidak bisa menuju ke kolektor. Dan saat itu transistor dikatakan off. Ya, jika volt emitter basisnya kurang dari 0,7, maka arus dari emitter tidak bisa menuju ke kolektor.
vektor ya. Jadi selisihnya kurang dari 0,7. Oke, bisa dipahamin ya penjelasannya ya. Bapak harap kalian bisa lebih paham setelah dibuatkan video seperti ini. Dan untuk selanjutnya, untuk penugasannya bisa kalian lihat di Google Classroom-nya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.